Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Jeremy Alun Siahaan. Dan saya Muhammad Samudra. Saya Safa Aureli Zarian. Saya Ahmad Kadir Rizky. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil dari pembuatan website kami. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan terkait poin pertama, yaitu desain database, di mana di sini kami membuat desain database dengan menyesuaikan fitur pengguna itu dapat mendaftar untuk berbagai kursus. Yang kedua, setiap kursus itu memiliki instruktur dan daftar peserta. Yang ketiga, data yang disimpan itu harus meliputi pengguna, kursus, dan pendaftaran kursus registrasi. Jadi pada tahap pertama di sini kami sudah membuat tabel pengguna atau users dengan menggunakan create table, di mana di sini terdapat 5 kolom, yaitu ID pengguna, nama lengkap, email, kata sandi, dan tanggal gabung. Bisa dilihat di sini di strukturnya di sini ada 5 kolom, yaitu ID pengguna, nama lengkap, email, yang telah diinskripsi, kata sandi, dan tanggal gabung. Di mana tabel pengguna ini sendiri itu berfungsi untuk menyimpan data-data yang penting terkait pengguna tabel, dan tanggal gabung ini dia menggunakan current time step, di mana ini berfungsi untuk mencatat waktu saat pengguna itu terdaftar menggunakan fungsi current time step ini sendiri. Selanjutnya yang kedua di sini kami terdapat tabel kursus. Jadi ini adalah kode dari tabel kursus sendiri, proses pembuatan tabelnya, dan input dari tabelnya itu sendiri. Jadi di tabel pengguna tadi juga sudah di-input, dan ini tampilannya. Selanjutnya yang kedua ada tabel kursus. Di tabel kursus ini terdapat 4 kolom, yaitu ID kursus, nama kursus, deskripsi, dan ID instruktur. Jadi di tabel kursus ini sendiri berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai berbagai mata kuliah yang tersedia dalam sistem. Jadi di sini juga sudah di-input. Jadi ini merupakan tampilan dari tabel kursus. Selanjutnya yang ketiga itu ada tabel pendaftaran atau registrasi, di mana tabel ini adalah kode dari tabel pendaftaran dan registrasi, proses pembuatan tabel dan inputnya. Jadi bisa kita lihat di sini tabel pendaftaran. Ini hasil dari inputnya yang sudah dimasukkan data-datanya. Terus ada strukturnya. Di sini dia terdapat 4 kolom, yaitu ID pendaftaran, ID pengguna, ID kursus, dan tanggal pendaftaran. Di mana untuk tabel pendaftaran ini itu berfungsi untuk mencatat interaksi antara pengguna dan kursus, yaitu data siapa yang mendaftar ke kursus dan apa serta kapan waktu pendaftarannya. Jadi tabel ini tuh terdiri dari 4 kolom tadi kan, ada ID pendaftaran, ID pengguna, yang dimana di sini mereferensikan pengguna dari tabel pengguna. Yang ketiga itu ada ID kursus yang merujuk pada kursus dari tabel kursus, dan tanggal pendaftaran secara otomatis mencatat waktu saat pendaftaran itu dilakukan. Selanjutnya yang keempat itu ada tabel instruktur. Jadi ini adalah kode dari tabel instruktur sendiri. Ini adalah tabel instruktur. Ini hasil dari input dari data yang sudah dimasukkan. Terus ini adalah bentuk strukturnya, di mana tabel instruktur ini sendiri digunakan untuk menyimpan data para pengajar atau instruktur yang mengajar dalam kursus-kursus yang tersedia. Jadi di sini ada 3 kolom, ID instruktur, nama instruktur, dan email instruktur untuk menyimpan alamat email mereka. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke keduanya. Selanjutnya itu ada relasi, di mana di sini tadi kan kita ketahui ada 4 tabel, ada pengguna, pendaftar, kursus, dan instruktur. Jadi relasi pertama itu antara pengguna dan pendaftaran, yaitu one to many, di mana satu pengguna dengan ID pengguna itu dapat mendaftar ke banyak kursus yang disimpan dalam tabel pendaftaran melalui atribut ID pengguna. Jadi setiap entry di tabel pendaftaran itu hanya merujuk pada satu pengguna tertentu. Selanjutnya yang kedua, relasi antara kursus dengan pendaftaran. Jadi one to many juga. Jadi satu kursus itu menggunakan ID kursus ini bisa memiliki banyak pengguna yang mendaftar melalui tabel pendaftaran dengan ID kursus. Jadi setiap entry di dalam tabel pendaftaran hanya merujuk pada satu kursus tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada relasi antara instruktur dan kursus, di mana disebut juga one to many. Jadi satu instruktur itu atau ID instruktur dapat mengajar lebih dari satu kursus yang dicatat dalam tabel kursus melalui ID instruktur. Jadi setiap entry di tabel kursus ini merujuk pada satu instruktur tertentu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, kita diperintahkan untuk membuat
SQL yang pertama menampilkan daftar kursus yang sudah diikuti oleh seorang pengguna. Jadi ini adalah kode yang dimana di sini menggunakan select, as, join, on, from, on, dimana query ini menampilkan daftar kursus yang diikuti oleh pengguna dengan ID pengguna sama dengan 1, dimana dia mengambil data dari tabel pendaftaran lalu menggabungkannya dengan menggunakan join dengan tabel pengguna dan kursus berdasarkan relasi ID. Selanjutnya yang ditampilkan itu adalah ID kursus, nama kursus, deskripsi, dan ID instruktur dari kursus yang diikuti pengguna tersebut. Selanjutnya itu dia menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus, di mana query ini itu mencari instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus. Dia mengambil data dari tabel instruktur yang digabungkan dengan kursus dan mengelompokkan data berdasarkan ID instruktur lalu menghitung jumlah kursus yang diajarkan oleh masing-masing instruktur itu sendiri, dan dia akan menyaring hanya yang jumlah kursusnya itu lebih dari 3 dengan menggunakan having count ini. Jadi dia akan menampilkan hasil dengan yang mengajar itu lebih dari 3 kursus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, yaitu PHP, form, dan validasi. Dimana yang pertama itu form pendaftaran kursus, dimana harus membuat sebuah form PHP untuk pendaftaran kursus yang memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa kursus yang ingin mereka ikuti. Dan form ini harus menyediakan drop down untuk memilih kursus dan pengguna dapat memilih lebih dari 1 kursus. Setelah pengguna mengirimkan form, data harus disimpan dalam tabel registration yang mencatat pengguna dan kursus yang dipilih. Serta form juga harus memiliki validasi untuk memastikan bahwa pengguna memilih minimal 1 kursus dan tidak ada data yang kosong. Oke, mungkin langsung aja kita melihat ke code-nya, di mana di sini menggunakan koneksi PHP. Nah, mungkin langsung saja. Nah, di sini pengguna tuh dapat memilih ID penggunanya atau memilih penggunanya. Lalu dia bisa memilih kursus yang ingin dipilihnya, dan kursus yang dipilihnya ini bisa lebih dari 1. Dimana di sini pengguna juga bakal ditampilkan list pengguna dari awal sampai akhir. Lalu di sini juga pengguna akan bisa memilih kursus yang tersedia dari awal sampai akhir. Nah, di sini juga ada sintaks dimana kalau misalnya pengguna itu tidak memilih 1 kursus pun, itu akan menghasilkan atau menampilkan error message. Jadi jika pengguna tidak memilih 1 kursus apapun, maka error message akan ditampilkan. Oke, langsung saja ke websitenya. Oke, nah ini adalah sebuah websitenya. Jadi di sini user bisa memilih penggunanya. Misalnya di sini ada Jeremy Siaran, lalu bisa memilih kursus, dan kursusnya itu bisa lebih dari 1. Dan apabila pengguna itu tidak memilih kursus, maka akan terdapat error message, di mana pengguna harus memilih salah satu kursus yang ada, minimal 1. Misalnya kita pilih ini. Nah, apabila sudah, maka kursus bisa terdaftar. Namun di sini ada kursus yang sudah didaftarkan oleh pengguna tersebut. Jadi akan muncul message seperti ini. Oke, dan data tersebut akan disimpan dalam database. Jadi ketika sudah didaftarkan atau pengguna sudah mendaftarkan, maka data tersebut akan tersimpan dalam database. Oke. Soal selanjutnya yaitu adalah form input data pengguna. Jadi di sini juga harus membuat form untuk menambahkan data pengguna baru. Data yang dimasukkan termasuk nama lengkap, email, serta password. Password juga harus di-hash sebelum disimpan dalam database. Setelah data pengguna berhasil disimpan, tampilkan pesan konfirmasi yang menunjukkan data pengguna baru saja dimasukkan. Oke, kita langsung aja ke code-nya, di mana seperti biasa ini menggunakan metode post dan menggunakan kontainer juga.
Jadi di sini user dapat atau pengguna dapat memasukkan nama lengkapnya, email, serta password. Nah, password di sini juga sesuai dengan ini harus di hash. Jadi passwordnya ini tidak boleh kosong dan passwordnya akan di hash. Nah, ya. Dan ketika pengguna sudah memasukkan semuanya, maka akan masuk ke dalam database dan bakal ditampilkan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam websitenya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi ketika user atau pengguna ingin memasukkan nama lengkapnya, misalnya di sini di sini user bisa memasukkan nama, email, serta password yang dibuat. Dan ketika diklik, maka akan muncul pesan bahwa pengguna baru telah ditambahkan. Dan ini juga akan masuk ke dalam database. Oke, bisa kita lihat di sini. Namanya sudah masuk, emailnya dan kata sandinya juga sudah di-hash. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan soal ketiga mengenai PHP Array dan SQL Query. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan array PHP untuk menampilkan daftar kursus. Perintahnya adalah, buatlah halaman PHP yang menampilkan daftar kursus yang tersedia dengan informasi seperti nama kursus dan instruktur. Data kursus ini diambil dari tabel course di database. Kemudian perintah kedua, gunakan array untuk menampung data kursus yang diambil dan tampilkan menggunakan for each. Oke, mungkin langsung saja saya jelaskan dari sisi kodenya. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah file yang bernama listkursus.php yang di dalamnya terdapat program untuk menampilkan list kursus dari database. Nah, pada line kedua ini terdapat require launch koneksi.php yang dimana untuk koneksi.php ini sendiri berisi environment untuk menghubungkan database dengan website. Nah, di bawahnya lagi ada variabel data kursus array yang dimana variabel ini berfungsi untuk menyimpan suatu data dalam bentuk array. Di bawahnya lagi ada query SQL untuk mengambil nama kursus, deskripsi, nama instruktur dari tabel kursus, dan juga join dari tabel instruktur. Nah, ketika SQL query ini telah diproses, maka hasilnya nanti akan disimpan dalam variabel result. Kemudian variabel result ini akan diproses lagi dan datanya akan disimpan ke dalam data kursus array sebagai array. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan dari sisi tampilannya. Untuk tampilannya sendiri, kami menggunakan logika loop dan juga metode for each. Jadi, di sini kalau misalnya variabel data kursus array-nya belum kosong, maka program ini akan terus berjalan. Jadi dia akan ngeloop. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kalau di dalam database, contohnya ini ada 7 data, dia akan berulang sebanyak 7 kali sampai data yang di dalam kursus array ini habis. Kalau misalnya data yang ada di dalam kursus array ini habis, maka dia akan end for each. Dia akan mengakhiri programnya. Nah, tapi kalau misalnya di suatu kasus tabel kursus itu kosong, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ada kursus yang tersedia saat ini. Nah, mungkin saya akan contohkan saja langsung seperti apa tampilan dari page list kursus tersebut. Nah, jadi di sini di atasnya terdapat navbar, lalu di dalamnya terdapat title daftar kursus tersedia, dan di bawahnya baru list dari kursus-kursusnya. Di atasnya ada judul kursus, kemudian instrukturnya, dan deskripsi dari kursusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, mencari peserta kursus tertentu. Perintahnya adalah, buatlah halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada sebuah kursus tertentu. Halaman ini harus menampilkan nama lengkap pengguna, email, dan kursus yang mereka daftarkan. Kemudian, gunakan query SQL untuk mendapatkan data peserta berdasarkan query yang dipilih. Kemudian, tampilkan hasilnya dalam tabel HTML. Oke, mungkin langsung saja saya jelaskan dari sisi kodenya. Di sini kami membuat sebuah kode yang berisi
program untuk menampilkan daftar peserta yang mengikuti suatu kursus. Nah, di sini untuk line kedua ini terdapat koneksi PHP sama seperti pada file sebelumnya. Kemudian di sini ada variabel daftar peserta yang digunakan untuk menyimpan daftar peserta dalam bentuk array. Kemudian ini ada variabel pendukung-pendukungnya. Kemudian di bawahnya lagi ada variabel list semua kursus untuk menyimpan semua data kursus ke dalam bentuk array. Nah, di bawahnya lagi ada query SQL untuk mengambil ID kursus, nama kursus dari tabel kursus, yang kemudian ketika ini dijalankan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel list semua kursus. Kemudian di bawahnya ini ada if set get. Ini untuk membaca request dari user. Ketika user itu menginput sebuah ID kursus, maka sistemnya akan memvalidasi apakah ID-nya terdapat di dalam tabel kursus. Kalau misalnya ada, maka data tadi akan diproses yang kemudian query ini akan berjalan. Query ini merupakan query untuk mengambil nama lengkap, email, kursus dari tabel pengguna berdasarkan ID kursus tadi yang diinput pengguna. Nah, kemudian di sini akan diproses. Kalau misalnya ada, maka hasilnya akan disimpan ke dalam daftar peserta dalam bentuk array. Nah, selanjutnya mungkin saya akan jelaskan kode untuk tampilannya. Nah, di sini nanti pengguna saat membuka page itu akan ditampilkan sebuah form. Yang formnya itu berisi sebuah menu drop down untuk dipilih salah satu kursus yang ingin mereka pilih. Contohnya di sini. Nah, ini untuk kode menu drop down-nya. Di sini kami menggunakan logika loop dengan metode for each sama seperti pada file sebelumnya. Jadi kalau misalnya di semua kursus ini belum habis, maka akan terus berulang sampai semua list kursusnya itu tampil semua. Nah, ketika sudah tampil semua di situ, pengguna itu akan bisa memilih salah satu kursus. Misalnya dia sudah memilih salah satu kursus dan mensubmitnya, nanti program ini akan berjalan. Nah, program ini adalah program untuk memvalidasi apakah kursus yang dipilih tadi itu terdapat pesertanya. Kalau misalnya tidak ada peserta, akan muncul pesan tidak ada peserta yang terdaftar pada kursus. Nah, kalau misalnya ada, nanti data yang ada di dalam variabel daftar peserta itu akan ditampilkan semuanya di sini. Nih. Nah, daftar peserta itu nanti akan tampil dalam bentuk tabel dan berisi kolom-kolom nama lengkap, email, dan kursus yang didaftarkan. Sampai semua peserta yang terdaftar di data daftar peserta itu tampil semuanya. Baru dia akan end for each dan mengakhiri kodenya. Kemudian mungkin langsung saja saya tampilkan seperti apa tampilan dari page cari peserta. Nah, ini merupakan page dari cari peserta yang di dalamnya ada form. Di sini pengguna bisa memilih salah satu kursus yang tampil. Di sini misalnya saya memilih machine learning dasar, kemudian di sini saya coba cari peserta. Nah, seperti ini contohnya. Di sini datanya akan tampil semuanya, seperti contohnya ada nama lengkap pengguna, email, kursus yang didaftarkan. Kurang lebih seperti ini untuk page cari peserta. Ya, oke, sekian mungkin dari penjelasan soal ketiga. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu soal keempat mengenai integrasi PHP dan SQL. Yang pertama, menampilkan jumlah pendaftar per kursus. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu buatlah halaman PHP yang menampilkan jumlah pengguna yang terdaftar pada setiap kursus. Yang kedua, gunakan query SQL untuk menghitung jumlah pendaftar per kursus dan tampilkan daftar kursus beserta jumlah pendaftar yang terdaftar pada kursus tersebut. Nah, yang pertama yaitu buatlah halaman PHP yang menampilkan jumlah pengguna yang terdaftar pada setiap kursus. Nah, jadi untuk bagian ini sudah ada laporan pendaftar. Di bagian laporan pendaftar yaitu untuk algoritma lanjut jumlah pendaftarnya 1, dasar pemrograman web ada 3, keamanan cyber 2, dan lain-lain sebagainya. Mengikuti jumlah pendaftar yang mengikuti daftar nama kursus tersebut. Nah, lanjut yang kedua yaitu gunakan query SQL untuk menempatkan data peserta berdasarkan kursus yang dipilih, kemudian tampilkan hasilnya dalam tabel HTML. Nah, untuk codingannya itu sendiri yaitu yang pertama, kita akan membuat koneksi PHP-nya terlebih dahulu. Ini yang dimana ini memungkinkan kita untuk mengakses database tempat data dan untuk pendaftaran disimpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat query SQL yang bertujuan untuk mengambil nama kursus dan menghitung jumlah pendaftar per kursus. Berikut adalah untuk query-nya itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada layar. Nah,
Setelah query dari yang tadi sudah bisa dijalankan, nah kita akan menggunakan PHP untuk menampilkan hasilnya. Nah, hasil dari query ini kita akan simpan dalam array laporan pendaftar agar bisa diproses lebih lanjut. Kode berikut bisa mengakses hasil query dan menyimpannya di dalam array. Nah, di sini kita akan memeriksa apakah query berhasil dieksekusi dan apakah ada hasil yang ditemukan. Jika ada, kita akan menyimpan setiap hasil baris query ke dalam array laporan untuk kemudian ditampilkan pada halaman web. Nah, dengan kode ini kita bisa mendapatkan laporan yang menunjukkan kursus mana yang memiliki jumlah pendaftar terbanyak dan kursus mana yang diminati. Nah, di sini kami menggunakan scanan, yaitu mengurutkan dari alfabet A sampai Z. Bisa dilihat pada laporan ini menurut berdasarkan alfabet. Nah, berikut adalah codingan dari laporan pendaftaran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.